lihat konteksnya seperti apa, gitu ya. Yang bicara Tuhan itu manusia siapa? Kan gitu, ya kan? Kalau Tuhan datang dengan wujud manusia, kenapa tidak? Kan seperti itu. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang saya kesel gitu loh. Teman-teman Muslim ini begitu angkuhnya membahas Alkitab sedemikian rupa dan dipaksakan untuk dipahami sesuai dengan perutnya sendiri. Tetapi ketika Kristen ya itu membicarakan tentang Quran, selalu bilang, ah kamu kan tidak mengerti Al-Quran, kamu kan umat terjemahan, katanya seperti itu. Pak Ustadz Malik Ferguson, benar nggak yang saya katakan? Apa yang teman-teman Muslim bilang? Selalu kita adalah dibilangnya umat terjemahan. Iya. Ya, Sebenarnya benar. kalau kita bilang kita umat terjemahan, emang kitabnya bukan terjemahan. Walaupun Quran mereka bahasa Arabnya itu bahasa asli, tetap aja kan Quran itu bahasa terjemahan. Karena kalau mereka mengklaim ada nabi-nabi Israel dalam kitab mereka, emangnya nabi-nabi Israel berbahasa Arab? Kagak. Semua nabi-nabi Israel berbahasa Ibrani. Lalu masuk ke dalam kitab mereka, bahkan Nabi Yusuf atau Nabi Yakub itu pernah berdoa dalam bahasa Arab. Emangnya mereka berbahasa Arab? Enggak kan? Artinya ketika nabi-nabi berdialek dalam bahasa Ibrani dan masuk ke dalam kitab mereka berubah jadi bahasa Arab, kitab mereka terjemahan permanen. Itu. Saya udah pernah Wah, bahas itu Zulkifli nah dan itu. juga nggak, dia juga cuma kalang kabut doang, jawab juga belepotan. Itu loh. Sebenarnya kitabnya kitab terjemahan permanen. Semua nabi-nabi Israel itu berbahasa Ibrani. Semua nabi-nabi Israel ya berbahasa Ibrani. Nggak ada yang berbahasa Arab. Kenapa masuk Quran jadi bahasa Arab? Kenapa Allah ngomong sama Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya menggunakan bahasa Arab? Apa mereka mengenal bahasa Arab? Kan kagak. Alasan mereka karena mengikuti bahasa si Muhammad loh. Kan bisa Muhammad dikasih mujizat supaya mengerti bahasa asing. Iya kan? Itu kenapa? Kenapa bahasa Arab? Karena Allahnya sendiri mengerti bahasa asing. Apa pernah Allah berdialog dengan nabi manapun atau dengan orang manapun menggunakan bahasa Ibrani? Enggak pernah. Karena Allah sendiri memang Tuhan Mekah. Seperti yang ada dalam Quran surah 27 ayat 91. Hendaklah engkau menyembah Tuhan negeri ini. Mekah. Allah Tuhan Mekah. Bukan Tuhan semesta alam. Itu. Gitu ya. Jadi Dan selama juga, ini mereka tidak sadar ya, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya para nabi itu adalah umat terjemahan dong kalau begitu, ya kan? Karena umat yang Nabi, dicomot itu, semua nabi, bukan iya, semua nabi. Kitab itu kitab terjemahan permanen. Sekarang kenapa mereka harus mengikuti bahasa Arab? Kan mereka orang Indonesia, kita harus bangga dong dengan bahasa kita Indonesia. Emangnya mereka malu jadi orang Indonesia? Kenapa mereka menolak bahasa Indonesia? Apakah harus memahami suatu kitab dari bahasa aslinya? Contohnya misalkan saya pengen bisa masak masakan Cina. Misalkan saya pengen masak capcay. Apakah saya harus bisa berbahasa Cina supaya bisa memahami resep capcay? Kan enggak juga. Saya bisa baca resepnya, mempelajari resepnya dari guru saya walaupun menggunakan bahasa Indonesia. Masuk akal kan? iya, iya benar juga sih. Jadi padahal tuh sebenarnya mereka sendiri tanpa terjemahan juga nggak akan ngerti gitu sebenarnya, ya kan? Makanya kalau saya pernah berdialog, pernah curhat lah, ngomong-ngomong biasa sama Bu Fadila Hafiz. Dia itu, saya sampai Hmm. kalau bercerita sama dia gitu. Karena saya sempat bilang gini, Islam Islam Indonesia itu lebih Arab dari Arab gitu, lebih gokil dari Arab gitu. Orang Arab aja nggak sampai seperti itu. Gitu ya, gokilnya gimana tuh gokilnya? Dan juga Pak, itu kebanyakan ketakutan pakai Quran karena mereka nggak percaya diri dengan kitabnya sendiri. Kitab mereka nggak pernah berhasil membawa satu orang saja ke dalam agama mereka. Mereka harus bertakia dan juga menggunakan kitab orang lain dan dipelintir isi ayatnya seenak-enak semau-mau mereka supaya orang bisa tertipu oleh mulut mereka. Kalau cuma bermodal Quran nggak akan bisa. Karena banyak sekali informasi dalam Quran yang ambigu. Contoh, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65, konon katanya orang Yahudi dikutuk menjadi kera. Tapi sampai sekarang ada nggak hasil penemuan kalau orang-orang Yahudi itu pernah dikutuk jadi kera? Pernah ada orang Yahudi yang pernah mengaku dirinya dikutuk jadi kera, atau keturunannya dikutuk jadi kera, atau nenek moyangnya dikutuk jadi kera, atau fosil penemuan orang-orang yang meneliti arkeologi yang meneliti bahwa pernah ada di suatu tempat di daerah Timur Tengah sana orang-orang Yahudi pernah dikutuk menjadi kera dan babi fosil-fosilnya. Ada.
Nggak ada. Karena banyak sekali informasi dalam Quran yang ambigu. Itulah kenapa orang Islam selalu ragu menggunakan kitabnya sendiri. Mereka nggak percaya diri. Gitu loh. Ya, benar. Ya, jadi gini Pak Ustadz Malik Ferguson. Jadi pengalaman kita selama ini ketika debat ya, ini salah satu ketika perdebatan saya dengan Pak Zulkifli nih, misalnya ngebahas mengenai tentang isi Quran pernah saya tanya, maaf nih Pak Ustadz, saya gituin kan, apakah menurut Anda isi Alkitab ini Anda percaya atau tidak? Saya tanya begitu. Dia bilang sebagian katanya. Lalu saya tanya, sebagian ini yang mana saja? Tolong ditulis dulu ayat mana yang mana semuanya ditulis supaya ketika saya memberikan dalil untuk memberikan penjelasan Anda tidak tolak lagi. Waktu itu sempat seperti itu. Tetapi mereka bilang tidak bisa, banyak terlalu banyak katanya. Oh, nggak bisa begitu Pak. Karena setiap saya berikan dalil, Anda selalu mengatakan itu ayat yang karangan saja, ayat sisipan saja, katanya seperti itu ya. Ini yang biasa saya berdiskusi dengan beliau, ya. Lalu beliau kalau misalnya berdiskusi itu seperti orang ceramah, tidak tidak semestinya ketika kita bertanya lalu orang memberikan jawaban itu tidak, tetapi lebih kepada ceramah gitu ya. Kadang-kadang saya bingung, ini kok maaf ya Pak ya, ini bukan ceramah, ini diskusi. Ketika saya minta pertanyaan Anda jawab aja seperlunya, tidak harus ceramah, karena ceramah itu di masjid, begitu kan, bukan di tempat diskusi seperti ini, begitu. Jadi pengalaman-pengalaman kita dengan beliau ini seperti ini gitu ya. Kadang-kadang menganggap bahwa Tuhan itu tidak apa namanya, bukanlah manusia, katanya. Ya memang bukan manusia. Siapa bilang Tuhan itu manusia? Tuhan datang sebagai manusia, kan gitu. Tetapi Tuhan itu bukan manusia. Karena standar dari apa namanya kodrat ilahinya itu tidak bisa dihilangkan walaupun dia datang sebagai manusia. Seperti itu. Ya Pak Ustadz Malik ya, selama ini kan seperti itu ya gaya Iya, debat beliau. Tuhan bukan manusia, betul. Tapi nggak ada satupun ayat baik dari Alkitab maupun Al-Quran yang mengatakan kalau Allah atau Tuhan nggak bisa, nggak mungkin, nggak mampu jadi manusia. Satupun ayat nggak ada seperti itu. Ya. Kalau menurut Pak Amin gimana? Menurut Pak Amin, selama ini debat-debat yang mereka lakukan ini bagaimana gitu? Kita utarakan saja di sini sambil menunggu beliau masuklah gitu. Pak Amin suaranya di mute tuh. Oh, shalom, shalom, Sis Fatima, Ustadz Malik Ferguson, dan live chat shalom, shalom. Iya, tadi saya sudah kirim, tapi ya dia online, tapi kagak 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 dia baca itu sama apa Abbas gitu, ya kan? Tadi yang mengenai Yahudi menjadi barusan aja saya live rumah apologetika Kristen dengan Media Channel gitu bahas tentang Yahudi menjadi kera yang hina. Pak, bawakan satu aja orang Yahudi yang telah menjadi kera, Pak, bawakan gitu. Itu pada zaman Nabi Musa. Pak, itu ayat diturunkan di 600 Masehi, betul ya kan? Pak, udah 1400 tahun nih Pak, belum ada satu orang Yahudi ditujukan telah menjadi seekor kera yang hina, belum ada gitu. Malah Yahudi menjadi sebuah negara yang adikuasa yang kuat, superpower sejak berdiri 1948. Baru berdiri saya digempur dengan dengan berapa negara Arab bersatu ya sampai 3 kali. Malah negara Arab bersatu ini dia balik lagi itu ayat pada zaman waktu itu ketika Nabi Musa saja berlaku. Nah, kan ada ini Media Channel. Jadi Al-Quran firman Allah hanya berlaku pada saat zaman Nabi Musa. Sekarang kalau berbicara tentang Nabi Musa, oke, bawakan ayatnya. Satu aja di dalam kitab Taurat Musa ada Allah mengutuk Yahudi menjadi kera yang hina. Dialihkan ke Pak KC, makanya. Gitu. Sangat membingungkan gitu dan Justru ini dari hadis Sohi sendiri ya. Jadi hadis Ibnu Majah 4010. Ini bukan karang-karangan orang kafir, ini benar-benar hadis orang Islam. Ibnu Majah 4010, di situ dikatakan sungguh
Ya, ini Muhammad ngomong, katanya, sungguh sebagian dari umatku akan meminum kamar yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi. Jadi Islam sendiri itu sudah dibuatkan oleh nabinya, dibuatkan oleh Muhammad, kalau mereka akan mabuk-mabukan, mereka akan bermain alat musik, mereka akan menyanyi seperti Nisa Sabian, Nisa Gambus, dan Allah akan mengutuk mereka menjadi kera dan babi. Itu sebagian umat Muhammad. Sebagian umat Islam akan dikutuk sendiri oleh Allah menjadi kera dan babi. Dan ini hadis sahih. Ini nubuat Muhammad. Semoga saja nggak terjadi. Wow. Ya, oh ya, teman-teman ini ada yang komen bilang gini katanya, harusnya tuh ditentukan temanya katanya. Kan tadi sudah saya bilang ya ketika pembukaan tadi saya udah bilang ini dadakan. Bahkan saya juga nggak ada persiapan sama sekali. Saya baru melihat ada video dari Pak Ustadz Zulkifli, katanya beliau dapat dapat pesan dari netizen ya yang menyuruh beliau ini menantang debat dengan saya gitu ya. Tetapi di sini karena beliau kebingungan sebenarnya Fatimah ini siapa sih gitu katanya ya. Sebenarnya sepertinya saya belum pernah mengenal kata beliau begitu ya. Tapi sebenarnya selama ini sudah pernah kenal, sudah pernah diskusi, cuman mungkin saya memakai akun yang beda gitu ya dulu ya. Jadi masa lalu saya berbeda dengan sekarang gitu. Nah, ini makanya saya bilang saya tidak menentukan tema ya teman-teman ya, tidak menentukan tema karena tadinya saya hanya berdiskusi bebas saja ya. Karena gini loh, kalau berdiskusi bebas itu yang penting pertama harus sopan ya, sesuai alur pembicaraan. Ketika saya bertanya, beliau menjawab, ketika beliau bertanya, saya menjawab, itu akan lebih enjoy gitu tadinya gitu ya. Nah, saya ingin menyatakan tadi seperti halnya yang sudah saya ungkapkan di awal ya. Saya hanya bingung ya Pak Ustadz Malik dan juga Pak Amin Wijaya. Saya bingungnya begini. Kenapa ada kitab yang disebut-sebut oleh Quran tentang Taurat, Mazmur dan Injil? Ya, bukankah itu adalah kitab yang terangkum di dalam Alkitab kita, ya kan? Nah, tapi menurut mereka katanya bukan. Taurat, Mazmur, dan Injil itu bukan kitab kita. Nah, ini saya ingin mempertanyakan. Lalu kitab yang diyakini oleh Quran itu, yang dibenarkan oleh Allah itu, yang mana? Misalkan mereka mengatakan sudah dirubah, atau sudah hilang, atau sudah dipalsukan. Nah, selama ini tidak pernah ada jawaban dari teman-teman Muslim. Ya, karena mereka hanya jadi ahli fitnah saja. Tidak pernah memberikan penjelasan, ini loh yang memasukkan si ini, sesuai dalil ini misalkan. Ini loh dipasukan nih pada abad ini, pada masa ini, dari tokoh ini misalkan. Tidak ada. Mereka hanya ngawur saja. Apalagi si Nandar. Ya, Nandar dulu waktu itu pernah mengatakan bahwa dia sejak konsili 325 katanya. Hilangnya di situ. Lalu saya berikan penjelasan, saya bantah, lalu berubah statementnya mengatakan ketika Rasul Paulus menganiaya jemaatnya, jemaat Yesus katanya begitu. Waduh, ini kan salah kaprah, benar-benar salah kaprah. Katanya mantan seorang evangelis, tetapi tidak tahu isi sejarah perjalanan Paulus. Ya, sebelum menjadi Paulus. Nandar tadi. Kenapa? Nandar tadi katanya mantan apa dia? Mantan evangelis. Dan dia sejak SMP sudah berkhotbah. Sudah berkhotbah. Bukan, Nandar itu pedagang kaos. Kalau nyebut pedagang dia kaos, pedagang kaos ya. Kok. Pedagang kaos. Oh, pedagang kaos. Oh gitu. Iya, di Spotify kasih aja QS 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta, gituin aja. Iya, itu. Kalau orang berdusta itu menurut mereka itu hal dosa yang kecil, Pak, gampang luntur, gampang dicuci. Cukup minta ampun gitu selesai. Nggak bisa terkutuk gitu ayatnya. Terkutuklah orang yang berdusta gitu. Itu ayatnya suruh dia baca. Qiyas 51 ayat 10. Oh, itu mah nggak dianggap. Kalau menurut mereka mah kata Allahnya semuanya akan dianggap lewat, Pak. Makanya saya bingung. Nah, di sinilah
kita mencoba untuk berdiskusi ya, untuk memberitahukan sama teman-teman Muslim sendiri. Kalian itu berpegang kepada Quran sebagai standar kebenaran yang diyakini bahwa itu adalah wahyu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, ya. Di situ mengatakan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil di abad 7 sempat dibenarkan. Ya. Kenapa tiba-tiba di abad 20 ini rame-rame teman-teman Muslim yang selalu memfitnah bahwa Taurat, Zabur, dan Injil ini sudah hilang. Lalu dirubah menjadi kitab Barnabas yang nongolnya di beberapa abad. Saya koreksi. Okay. Jabur nggak pernah bilang dipalsukan. Setahu saya cuma Taurat dan Injil doang. Jabur nggak pernah disinggung dipalsukan. Kalau setahu saya sih, mungkin Pak Ustadz Malik Ferguson, ya. Kalau saya salah. Pokoknya Alkitab dipalsukan. Menurut mereka seperti itu. Karena sampai hari ini Pak, mengenai Mazmur pun itu tidak ada keterangan dari mereka. Oke, silakan Pak Ustadz Malik. Tanggapi Pak Amin Wijaya. Suaranya putus-putus dia ya. Kenapa ya? Handsfree-nya atau apa itu? Sis Fatimah. Handsfree-nya coba cabut lagi Pak Ustadz Malik, lalu dipasang lagi seperti tadi. Tuh putus-putus dia. Sambil persiapan gitu, nanti Sis Fatimah, saya minta tolong nanti Sis Fatimah carikan Mazmur 147 ya, ayat 19-27 ya. Disiapin Mazmur 147, 147, 19, 20, 19 sampai 20. Karena Zabur tidak pernah diubah, tidak pernah dipalsukan. Artinya Zabur itu asli. Mazmur, Zabur itu kan sebenarnya nyanyian kan? Iya, Mas. Jadi kita Mazmur 147, 19 sampai 20. Halo. Ya, halo. Nah, jelas Pak. Ya, halo. Ya jelas Pak. Ya jelas. Ya, halo, jelas. Silakan. Jadi justru berbanding terbalik dengan Quran. Ya, mulai lagi Pak, nggak ada suara Pak. Putus-putus, Pak Ustadz Malik. Putus-putus Pak Ustadz Malik nggak dengar suaranya, itu nggak ada suaranya. Oh, saya dapat komen ini katanya Pak Zulkifli katanya mau debat sama debater. Iya, jam berapa tuh? Jam 9 katanya. Tapi jam 9 katanya kan. Nah, seharusnya tanggapilah gitu. Nggak apa-apa, nggak harus sekarang, mungkin besok kan bisa gitu loh. Katanya beliau bilang bisanya malam, makanya saya langsung live malam gitu. Ya, Pak Fergusonnya kemana nih? Tadi makanya dia putus-putus. Ya, sepertinya sinyalnya emang sulit sekali. Tadi Mazmur berapa, Pak? 147, 19-20. 147 ayat 60. 19 sampai 20. 19 sampai 19 dan 20. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Suaranya ini ya Pak juga. Apa sinyal saya juga nih, jangan-jangan. Sinyal saya suara Sis Fatimah bagus nih. Suara Sis Fatimah gitu? Bagus. Iya. Nah, 147 ayat berapa Pak? 19. Oh, 19. Oke, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ini berarti bukan bicara tentang Mazmur doang Pak, yang di apa namanya, yang diklaim kekalnya Pak. Jadi hukum dan ketetapan Allah hanya melalui bangsa Israel, tidak ke bangsa Arab.